Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pristika Irawan, NIM 1519222 dari Lokal Ilmu Pemerintahan Himadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah konstitusi di Indonesia. Pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Dalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cum dan statur. Cum berarti bersama dan statur berarti membuat sesuatu agar berdiri, mendirikan atau menetapkan. Dalam praktiknya, pengertian konstitusi dapat lebih luas dari pengertian undang-undang dasar dan ada juga menyamakan dengan undang-undang dasar. Penyamaan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar sejak Oliver Cromwell atau Lord Protector Republik Inggris 1649 sampai 1660 yang menamakan undang-undang dasar itu sebagai instrument of government, yaitu bahwa undang-undang dasar dibuat sebagai pegangan untuk pemerintah. Dari sinilah timbul pengertian konstitusi dan undang-undang dasar atau disingkat dengan UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara dan biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk sejarah khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar politik hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara. Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Jenis organisasi yang menggunakan konsep konstitusi termasuk 1. Organisasi pemerintahan atau transnasional, nasional atau regional, 2. Organisasi sukarela, 3. Persatuan dagang, 4. Partai politik, 5. Perdagangan, beras dan rempah. Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Undang-undang dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-batasannya yaitu 1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatas-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. 2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekalipun petugasnya dari suatu sistem politik. 3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. 4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Sejarah perkembangan konstitusi. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum sejak zaman Yunani, dan pada saat itu telah mengenal beberapa kumpulan hukum kodifikasi pada tahun 624 sampai 404 Masehi. Kemudian, pada masa Kekaisaran Romawi, pengertian konstitusi diartikan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Konstitusi Romawi memiliki pengaruh yang cukup besar sampai pada abad pertengahan dan kemudian menumbuhkan inspirasi bagi tumbuhnya paham Dewan Perwakilan dan nasionalisme. Paham Dewan Perwakilan dan nasionalisme bakal muncul pada konstitusi nasionalisme modern. Pada masa abad pertengahan, corak konstitusi pada saat itu telah mengenal beberapa kumpulan hukum kodifikasi pada tahun 624 sampai 404 Masehi. Kemudian, pada masa Kekaisaran Romawi, pengertian konstitusi diartikan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Konstitusi Romawi memiliki pengaruh yang cukup besar sampai pada abad pertengahan dan kemudian menumbuhkan inspirasi bagi tumbuhnya paham Dewan Perwakilan dan nasionalisme. Paham Dewan Perwakilan dan nasionalisme bakal muncul pada konstitusi nasionalisme modern. Pada masa abad pertengahan, corak konstitusi
konstitusi nasionalisme bergeser ke arah sistem feodalisme yang berarti bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Kemudian, tahun 1789 meletus revolusi dalam monarki absolutisme di Prancis yang ditandatangani dengan terganggunya stabilitas keamanan negara dan sampai pada akhir tanggal 20 Juni 1789 dan diterima oleh Louis pada 14 September 1791 sebagai konstitusi pertama di Eropa. Sejak saat itu sebagian negara-negara di dunia sama-sama berdasarkan atas suatu konstitusi. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ina Priscika Irawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.